Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik ganda dalam data survei atau yang dikenal juga dengan multiple logistic regression. Ada 4 outline yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama akan membahas mengenai konsep regresi logistik secara umum, kemudian klasifikasi pemodelan dalam regresi logistik, aplikasi pemodelan dengan menggunakan SPSS, serta penyajian dan interpretasi hasil dari analisis regresi logistik. Jadi dalam regresi logistik ini ada beberapa konsep yang perlu dipahami. Jadi regresi logistik ini merupakan sebuah model matematis di mana tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel. Nanti variabel yang dianalisis terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk di regresi logistik sendiri, variabel independen bisa bersifat data kontinu ataupun bisa bersifat data binari atau dikotom. Kemudian untuk variabel dependen dalam regresi logistik yang akan dijelaskan pada video pembelajaran kali ini, sifatnya adalah binari atau binomial ataupun dikotom, yaitu memiliki dua kelompok atau kategori dengan skala ukur nominal ataupun ordinal. Regresi logistik ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah yang sederhana atau regresi logistik sederhana atau simple logistic regression, di mana variabel independennya hanya terdiri dari satu variabel. Dan yang kedua adalah regresi logistik yang ganda atau multiple logistic regression, di mana variabel independennya lebih dari satu variabel. Nah, ini adalah konsep regresi logistik ganda yang nantinya akan dilakukan dengan menggunakan analisis multivariat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jumlah sampel. Ketika data yang sudah kita kumpulkan ingin kita lakukan analisis multivariatnya, maka kita harus mempertimbangkan salah satunya adalah jumlah sampel. Di mana untuk setiap variabel independen dibutuhkan minimal 10-20 responden. Jadi misalkan ada 10 variabel independen, maka diperlukan jumlah sampel minimal untuk dapat dilakukan analisis multivariatnya adalah 10 variabel dikalikan dengan 10 responden. Jadi ada 100 responden. Jadi minimal 100 responden yang dibutuhkan untuk menganalisis multivariat 10 variabel independen ini. Nah, ini untuk desain penelitian cross-seksional. Kemudian untuk jumlah sampel desain kasus kontrol, di mana untuk satu variabel independennya itu minimal dibutuhkan 10-20 kejadian kasus dan 10-20 kejadian kontrol. Jadi misalkan ada 10 variabel independen, maka jumlah sampel minimalnya adalah 10 variabel dikalikan dengan 10 kasus, jadi 100 kasus, dan 10 variabel dikalikan dengan 10 kontrol menjadi 100 kontrol, sehingga totalnya menjadi 200 kasus kontrol. Di sini mengapa dibedakan kasus dan kontrol? Karena pada desain kasus kontrol ini kita berangkat dari penemuan kasus dan kontrol terlebih dahulu. Kemudian kita telusuri ke belakang atau bersifat retrospektif untuk menemukan pajanannya. Kemudian konsep selanjutnya adalah confounding, di mana confounding ini merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis multivariat. Karena salah satu tujuan dilakukannya analisis multivariat ini adalah untuk mengontrol confounding pada tahap analisis. Nah, confounding ini sendiri merupakan kondisi bias ketika kita mengestimasi efek pajanan terhadap kejadian penyakitnya. Nah, ini disebabkan dari perbandingan yang tidak seimbang antara kelompok terpajan dan kelompok yang tidak terpajan, gitu ya. Jadi dia merupakan bias dalam mengestimasi efek pajanan terhadap kejadian penyakitnya. Kemudian konsep yang penting lainnya adalah interaksi, di mana interaksi ini dikenal dengan sebutan adalah modifikasi efek, gitu ya, efek modifier gitu. Nah, dia merupakan heterogenitas efek dari satu exposure berdasarkan kategori variabel lainnya. Jadi nanti ketika hasil analisis multivariatnya menunjukkan ada variabel yang berinteraksi, maka OR yang dijelaskan ini harus dilaporkan secara terpisah.
Nah, selain itu, dalam regresi logistik ganda ini juga nanti akan digunakan berdasarkan rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah rancangan kohort dan eksperimen, kemudian rancangan case control dan juga cross-sectional. Nah, untuk di rancangan kohort dan eksperimen ini nantinya hasil regresi logistik ganda ini dapat mengeluarkan nilai RR atau relative risk. Namun untuk case control ataupun cross-sectional, hasil analisis multivariatnya ini hanya dapat menghitung nilai odds ratio. Jadi nanti yang diinterpretasikan adalah nilai odds rasionya untuk rancangan penelitian case control dan juga cross-sectional. Kemudian untuk di rancangan kohort dan eksperimen, hasil dari analisis regresi logistik ganda ini bisa mengestimasi peluang individual mengalami outcome atau individual risk-nya gitu ya. Sedangkan kalau desain penelitiannya adalah case control dan juga cross-sectional, maka tidak dapat digunakan untuk mengestimasi peluang individual yang mengalami outcome-nya. Nah, dalam rancangan penelitian kohort dan eksperimen ini dapat dihitung atau dapat diestimasi individual risk-nya atau risiko individu, di mana risiko individu ini bisa diperoleh dari rancangan kohort yang prospektif. Nah, sedangkan dalam rancangan case control dan cross-sectional ini tidak dapat menghitung individual risk gitu ya, tetapi dapat menghitung nilai OR ataupun nilai prevalence odds ratio-nya. Nah, prevalence odds ratio ini merupakan estimasi dari relative risk pada kejadian yang jarang. Ini adalah ukuran asosiasi yang nantinya dihasilkan dari regresi logistik ganda untuk analisis multivariatnya. Sehingga di dalam regresi logistik ganda bisa mendapatkan modal prediksi gitu ya, atau bisa memprediksikan atau bisa mengestimasikan berdasarkan persamaan nilai probabilitasnya gitu ya. Nah, di sini persamaan dalam regresi logistik ganda. Nah, selanjutnya di dalam regresi logistik ganda ini nantinya akan dibagi menjadi dua model. Yang pertama adalah model prediksi dan yang kedua adalah model faktor risiko. Nah, untuk model prediksi ini tujuannya adalah memperoleh model dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi variabel dependen. Jadi nanti dari keseluruhan variabel independen yang ada ini, variabel apa saja yang dapat memprediksi variabel dependennya dengan hasil yang terbaik. Nah, kemudian untuk model faktor risiko, ini tujuannya adalah mengestimasi hubungan dari satu variabel independen utama dengan variabel dependennya. Sekaligus juga di dalam pemodelan faktor risiko ini nantinya dapat mengontrol variabel confounding. Nah, kalau digambarkan ke dalam model regresi logistik ganda, jadi model prediksi ini bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ada beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Ini merupakan kerangka konsep dari analisis model prediksi. Nah, adapun prosedurnya yang pertama tidak melakukan seleksi bivariat. Jadi awalnya memang untuk analisis regresi logistik ganda model prediksi ini dia menggunakan seleksi bivariat. Tapi seiring dengan perjalannya waktu dan seiring dengan pengembangan software dan perangkat lunak lainnya, maka seleksi bivariat dalam analisis regresi logistik ganda model prediksi ini tidak perlu dilakukan. Namun, jika apabila seleksi bivariat ini mau dilakukan, maka ketika memperoleh variabel dengan nilai P yang lebih dari 0,25, variabel ini tidak serta-merta dikeluarkan dari pemodelan, dikeluarkan di awal gitu ya, tetapi variabel ini tetap di dalam model, namun dijustifikasi atau didukung dengan penjelasan secara substansi ataupun cara teoritisnya gitu ya. Jadi bisa didukung dari hasil penelitian sebelumnya ataupun bisa didukung secara teoritis. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan semua variabel jadi full model dan nantinya melakukan reduce model, mengeluarkan variabel yang signifikannya lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa
secara bertahap dimulai dari signifikan yang terbesar. Kemudian dihitung perubahan nilai odds rasionya yang lebih dari 10%. Jadi nanti ketika variabel ini dimasukkan ke dalam pemodelan gitu ya, kemudian kita cek apakah di variabel ini ada nilai signifikannya lebih dari 0,05. Kita mereduce modelnya. Nah, jika ada variabel yang signifikannya lebih dari 0,05, setelah kita keluarkan, kita hitung perubahan OR untuk variabel yang tersisa. Jadi kalau misalkan X4 kita keluarkan, maka kita menghitung perubahan OR untuk X1, X2, dan X3. Nah, apabila di masing-masing variabel ini ada perubahan OR yang lebih dari 10%, maka variabel X4 tidak bisa kita keluarkan. Jadi kita masukkan kembali. Nah, setelah proses reduce model selesai, kita lakukan identifikasi linearitas. Ini untuk variabel numerik. Karena di dalam regresi logistik ganda ini bisa menggunakan data kategorik dan juga bisa menggunakan data numerik. Nah, untuk data numerik ini perlu kita lakukan identifikasi linearitas. Apakah data numerik di dataset kita mengikuti fungsi linear atau tidak gitu ya. Ketika mengikuti fungsi linear gitu ya, maka kita bisa pertahankan, tetapi ketika data tersebut tidak mengikuti fungsi linear, maka data tersebut harus kita ubah ke dalam data kategorik. Kemudian langkah selanjutnya adalah identifikasi interaksi gitu. Kita melihat apakah ada interaksi dari masing-masing variabel independen ini gitu. Ketika nanti ada interaksi, maka kita harus laporkan odds rasionya secara terpisah gitu ya, menurut strata dari variabel tersebut. Kemudian dan yang terakhir adalah final model. Nah, model yang kedua adalah model faktor risiko. Jadi kerangka konsep dari analisis model faktor risiko seperti ini. Jadi ada satu variabel independen utama dan ada satu variabel dependen dengan beberapa variabel perancu gitu ya. Prosedurnya adalah memasukkan semua variabel ke dalam pemodelan, kemudian mengidentifikasi interaksi. Jadi yang diinteraksikan adalah variabel independen utama dengan confoundernya. Ya, jadi X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4. Namun, ketika kita menginteraksikan antara variabel independen utama dengan variabel perancunya, ini harus didukung oleh substansi atau secara teori. Jadi kita tidak berasumsi bahwa variabel itu berinteraksi, tetapi harus kita dukung, harus dijustifikasi dengan pendekatan substansi ataupun teorinya. Kemudian langkah yang ketiga adalah identifikasi confounding, di mana ketika kita mengeluarkan variabel perancu ini, kemudian kita melihat perubahan OR pada variabel independen utama apakah lebih dari 10% atau tidak. Nah, di sini ketika kita mengeluarkan satu persatu variabel perancu ini dengan nilai signifikan yang lebih dari 0,05 dimulai dari signifikan yang terbesar, maka setelah dikeluarkan kita hitung perubahan OR hanya untuk variabel independen utama saja, bukan untuk variabel perancunya gitu ya. Jadi yang kita lihat perubahan OR-nya hanya dari independen utama saja. Dan langkah yang terakhir adalah final model gitu ya. Ini adalah model yang paling baik yang bisa dihasilkan dari analisis model faktor risiko dalam penelitian kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengaplikasian regresi logistik ganda model faktor risiko pada data survei, di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara periksa ANC dengan penolong persalinan, di mana periksa ANC sebagai variabel independen utama, kemudian penolong persalinan sebagai variabel dependen, dan pendidikan ibu, pekerjaan ibu, serta umur ibu sebagai variabel confounding. Ini merupakan kerangka konsep dalam penelitian. Kemudian ada pun definisi operasional sebagai berikut. Jadi nanti data yang perlu dilakukan record kembali yaitu untuk penolong persalinan, kemudian periksa ANC, pendidikan ibu, dan pekerjaan ibu. Sedangkan umur ibu di sini merupakan data numerik, jadi nanti tinggal langsung bisa dianalisis. Nah, dalam pengaplikasian regresi logistik ganda model faktor risiko ini kita menggunakan dataset provinsi. Nah, ini adalah tampilan dari dataset provinsi yang sudah diberikan. Jadi di sini ada variabel V01, V02, V03, V04, V05. Kemudian ada V11 penolong persalinan yang merupakan variabel dependen kita. Nah, di sini nanti ada beberapa variabel yang perlu kita
lakukan record gitu ya, sesuai dengan definisi operasional yang diberikan. Yang pertama yang perlu kita record adalah variabel dependent, yaitu penolong persalinan. Penolong persalinan di sini akan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu non-nakes dan nakes. Jadi di sini kita lihat bahwa ada kategori 1 sampai dengan 6 gitu ya, yang kita kategorikan ulang 1, 2, 3 dan 6 ini menjadi non-nakes, kemudian bidan dan dokter ini menjadi nakes. Nah, yang kita lakukan, kita cek terlebih dahulu yaitu distribusi datanya, apakah datanya terdapat missing atau tidak. Jadi menggunakan frekuensi, kemudian kita pilih penolong persalinan. Nah, hasilnya di sini terlihat bahwa datanya tidak ada missing, sehingga kita bisa record ulang, sehingga kita bisa kategorikan ulang menjadi non-nakes dan nakes. Nah, caranya adalah kita pilih transform, kemudian record into different variable mana yang mau kita kode ulang, yaitu V11 menjadi namanya adalah linakes. Kita beri keterangan yaitu penolong persalinan nakes. Kita klik change, kemudian kita rubah yaitu kode 4 dan 5 ini menjadi nakes kode 1, sedangkan yang lainnya menjadi kode 0 atau non-nakes. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik OK. Kemudian di sini sudah ada hasilnya dan kita beri keterangan kalau 0 ini adalah non-nakes, kemudian kalau 1 ini adalah nakes. Sekarang kita cek di datanya apakah hasil recordan kita sudah benar atau tidak. Kita menggunakan perintah crosstab. Di sini kita pilih V11 sebagai barisnya dan linakes record yang kita buat tadi sebagai kolomnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah mengkategorikan dengan benar, gitu ya. Jadi tetangga dukun ini masuk ke dalam non-nakes, sementara bidan dan dokter ini masuk ke dalam nakes, gitu ya. Nah, ini. Jadi tetangga dukun ini masuk ke non-nakes dan lainnya, kemudian bidan dan dokter masuk ke nakes. Ini artinya recordan kita sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat variabel periksa ANC yang merupakan variabel independen utama dalam penelitian ini, yang berasal dari variabel V04 periksa hamil dan V05 frekuensi periksa hamil. Namun sebelum kita membuat variabel periksa ANC, maka kita terlebih dahulu mengecek apakah variabel V04 dan V05 ini tidak ada yang missing. Caranya kita klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian masuk ke bagian frekuensi. Kita pilih V04 dan V05, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa untuk di V04 periksa hamil tidak ada yang missing, kemudian untuk di V05 frekuensi periksa hamilnya terdapat 143 yang missing. Nah, kalau kita lihat di bagian periksa hamilnya V04 ini, yang menjawab tidak ini sebanyak 149, sedangkan yang tidak memiliki data di frekuensi periksa hamil ini yaitu sebanyak 143. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat missing atau terdapat kekeliruan dari V04 dan V05 ini. Kemudian kita cek di bagian data yaitu di Identify Unusual Cases. Kita pilih periksa hamil dan frekuensi periksa hamilnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini terlihat bahwa di bagian Anomaly Case Reason List, di sini terlihat bahwa terdapat kekeliruan di mana V04-nya nilai variable value-nya 2 gitu ya. Nah, kita cek di bagian kasusnya yaitu 364, 349. Nah, kita lihat di bagian data view.
364 di sini. Di sini kekeliruan ya, karena dia di V05-nya ada 1, dia yang frekuensi periksa hamilnya, maka ini kita rubah menjadi 1. Kemudian kita cek kembali di 349, di 502. 349 kita cek juga sama. Kemudian di 502 kita cek juga sama. Kemudian ini 502. Kemudian di 73220 di bagian 73 dan 220 kita lihat di nomor kasus 73 di sini dia ada 4 kali frekuensi periksa ANC-nya, kita rubah jadi 1. Kemudian di 220 nomor respondennya di sini juga sama, dia ada 6 kali, maka kita rubah jadi 1. Kemudian di bagian di nomor kasus 775 dan 491 dan 775, ini 491 tarik, sini ada 9 kali dia meriksa, kita ganti 1. Kemudian di 775 di responden nomor 775 di sini juga dia ada 8 kali, di sini kita ubah jadi 1. Kemudian kita cek kembali sudah. Nah, kemudian kita lakukan frekuensi kembali, yaitu analyze descriptive statistik bagian frekuensi ke V04 dan V05. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa cek ternyata di periksa hamilnya yang tidak periksa hamil 142, yang frekuensi periksa hamilnya 143. Nah, di sini kita masih kurang 1 ya di bagian periksa hamilnya. Nah, di sini di bagian yang tidak gitu ya. Nah, tadi setelah kita cek gitu ya, kita cross check ke bagian kasusnya, ternyata di sini setelah kita lakukan frekuensi sederhana gitu ya, terlihat bahwa masih belum sinkron antara V04 dan V05. Di sini di V04-nya yang jawab tidak ada 142, di V05-nya yang missingnya ada 143. Nah, ini perlu kita cross check kembali ke data set kita. Kemudian kita buka data setnya, kemudian masuk ke bagian data view, kemudian kita pilih di bagian V04 dan V05 secara bersamaan. Kita blok V04, kontrol, kemudian V05. Kemudian kita sort ascending gitu ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini terlihat bahwa ada ibu yang menjawab dia meriksa ANC tapi dia tidak menyatakan berapa banyak periksa ANC-nya. Gitu ya. Nah, di sini perlu dipastikan bahwa datanya di sini kita rubah menjadi 2 karena sebenarnya dia tidak meriksa ANC gitu ya. Nah, di sini dia kosong. Nah, kemudian kita buat variabel baru yaitu dengan menggunakan transform, kemudian record into different variable. Kita rubah variabelnya yaitu frekuensi hamil V05, kita ganti menjadi periksa ANC. Periksa selama kehamilan, kita change, kemudian kita klik alt and new values. Di sini kita masukkan adalah yang dia kurang dari 4 dan yang lebih dari sama dengan 4 gitu. Nah, di sini kita masukkan 4, kita kasih kode 1 untuk dia yang minimal 4, kemudian yang lainnya kita kasih kode 0. Kemudian kita continue dan klik OK. Nah, di sini sudah ada periksa selama kehamilannya. Di sini kita ganti yaitu 0 ini kurang dari 4 kali dan 1 yaitu lebih besar sama dengan minimal 4 kali. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita cross check apakah variabel yang kita record tadi sudah tepat atau belum. Caranya kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, cross tab,
Kemudian di sini kita reset terlebih dahulu, kita pilih yaitu periksa hamil yang frekuensi 05 ke bagian row, kemudian yang periksa hamil yang baru di bagian kolom. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa yang melakukan pemeriksaan kehamilan kurang dari 4 kali di sini sudah tepat, dan yang lebih dari sama dengan 4 kali atau minimal 4 kali di sini sudah tepat. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat variabel selanjutnya yaitu pendidikan ibu. Sebelumnya kita lakukan frekuensi sederhana dulu. Kita masukkan pendidikan ibu, kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang nanti akan kita record yaitu tidak sekolah dan tidak tamat SD kodenya 0, kemudian tamat SD dan SMP kodenya 1, dan yang tamat SLTA dan akademik kodenya 2. Kemudian kita klik transform, record into different variable, kita masukkan pendidikan ibu, kita beri nama didik ibu. Kemudian kita klik change. Kemudian kita beri kode lama yaitu 1 dan 2 menjadi kode 0, kemudian 3 dan 4 menjadi kode 1, dan 5 dan 6 menjadi kode 2. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita beri keterangan bahwa kode 0 itu adalah tidak sekolah atau tidak tamat SD. Kemudian kode 1 di sini adalah tamat SD atau SLTP. Kemudian kode 2 di sini adalah tamat SLTA ke atas. Nah, kemudian kita cross tabulasikan. Sini kita ganti yaitu pendidikan ibu, kolomnya kita ganti didik ibu. Dan kita klik paste. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasil pengkodean kita yang baru sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan record untuk pekerjaan ibu. Jadi kita deskriptifkan dulu pendidikan ibu, kita ganti pekerjaan ibu, kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang tidak bekerja kita kategorikan menjadi kode 0, dan yang lainnya itu kita kategorikan menjadi kode 1. Kemudian kita klik transform, record into different variable. Ini kita reset dulu, kita pilih pekerjaan ibu. Kita ketikkan di sini adalah pekerjaan ibu. Kita klik change. Kemudian kita ganti 1 menjadi 0 tidak bekerja, yang lainnya menjadi kode 1. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Kemudian di sini kita beri keterangan kalau 0 yaitu tidak bekerja, 1 yaitu bekerja. Kemudian kita lakukan cross tabulasi untuk memeriksa apakah hasil record kita sudah sesuai atau belum. Di sini kita masukkan pekerjaan ibu dan kolomnya kita masukkan kerja ibu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasil pengkodean kita sudah sesuai. Nah, setelah itu kita melakukan yaitu bobot normalisasi, membuat variabel bobot normalisasi. Namun terlebih dahulu di sini V01-nya kita ganti variabelnya menjadi umur ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat bobot normalisasi atau bobot baru dari variabel bobot yang sudah ada. Namun terlebih dahulu kita cek untuk variabel bobotnya, untuk rata-ratanya, analyze, deskriptif statistik, kemudian bagian deskriptif, kita masukkan bobotnya, variabel bobot, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada rata-rata dari bobot lamanya, kita double klik, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita membuat variabel baru bobot normalisasi yaitu dengan menggunakan menu transform compute variable. Di sini kita ketikkan adalah bobot baru, di mana rumusnya adalah bobot lama dibagi dengan rata-rata bobot lama. Tadi yang sudah kita copy. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita sudah mendapatkan variabel bobot baru.
Kemudian kita lakukan deskriptif untuk variabel bobot baru ini untuk memastikan bahwa rata-ratanya adalah 1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa rata-ratanya sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan plan untuk complex sample, yaitu kita klik analyze, complex sample, kemudian prepare for analysis. Kita klikkan nama filenya adalah plan regresi logistik provinsi, atau bisa nama lainnya. Kita browse, kita mau simpan di mana plannya. Kemudian kita klik save. Kita pilih next, stratanya adalah kabupaten, kemudian klasternya adalah klaster, dan sample weight-nya adalah bobot baru. Kemudian kita klik next, kita pilih yang sampling with replacement, kita pilih next, kemudian di sini akan dinyatakan disimpan di mana. Kita klik next, kemudian kita klik finish. Nah, di sini ada keterangannya, hasil dari pembuatan bobot kita. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan analisis multivariat, yaitu regresi logistik ganda model faktor risiko pada data survei, yaitu caranya kita klik analyze, kemudian complex sample, kemudian masuk ke logistic regression. Di sini plannya, kemudian kita klik continue, kemudian di sini kita masukkan variabel independen dan variabel dependen kita. Variabel dependen kita adalah penolong persalinan, nakes. Kita pilih reference, kategorinya adalah yang non-nakes. Kemudian di sini ada vectors dan covariates. Vectors ini untuk memasukkan variabel kategori gitu ya, sedangkan covariate di sini untuk memasukkan variabel numerik. Nah, di sini kita masukkan variabel kategori kita, yaitu periksa selama kehamilan, kemudian pendidikan dan pekerjaan ibu ke vectors. Sedangkan umur ibu ke bagian covariates. Kemudian setelah itu kita akan melakukan identifikasi interaksi, karena ini sudah merupakan model full model ya, model awal. Kemudian kita klik bagian model di sini. Kemudian kita pilih custom. Kita nanti bisa pilih untuk build terms-nya adalah interaction. Nah, yang pertama kita masukkan dulu main effect-nya dulu semuanya. Periksa INC, pendidikan, kerja ibu, dan umur ibu. Kemudian kita menginteraksikan secara substansi, yaitu misalkan antara periksa INC dengan pendidikan ibu. Di sini kita pilih interaction, kemudian kita masukkan ke bagian kolom pemodelan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita pilih bagian statistik. Di sini kita klik di bagian parametersnya, yaitu estimate, kemudian exponentiate estimate, kemudian standard error, confidence interval, dan t-test. Kemudian klik continue. Kemudian untuk odds ratio-nya di sini kita masukkan untuk bagian vectors-nya, reference kategorinya kita pilih yang lowest gitu ya, yang kode rendah, dikurang dari 4 kali untuk yang periksa hamil selama kehamilan, yaitu periksa INC, kemudian pendidikan ibu yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD, pekerjaan ibu adalah yang tidak bekerja. Kemudian untuk covariates-nya kita masukkan ke bagian odds ratio-nya dengan unit of change-nya adalah 1. Jadi ini maksudnya adalah setiap kenaikan umur ibu 1 tahunan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, berdasarkan hasil dari analisis regresi logistik ganda yang sudah kita lakukan, di sini terlihat bahwa di tabel parameter estimate ini terlihat bahwa untuk variabel yang interaksi di sini nilai signifikannya yaitu lebih dari 0,05. Nah, di sini menyatakan bahwa tidak terdapat interaksi antara periksa INC dengan pendidikan ibu, sehingga variabel interaksi ini bisa kita keluarkan. Kemudian kita lakukan analisis, yaitu klik analyze, complex sample, kemudian masuk ke logistic regression, continue, kemudian di pemodelan variabel yang berinteraksi tadi bisa kita keluarkan, dan build terms-nya ini kita ganti menjadi main effects. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari analisis multivariat regresi logistik ganda model faktor risiko tanpa variabel interaksi.
Nah, kemudian kita melakukan langkah selanjutnya adalah identifikasi confounding dengan mengeluarkan variabel candidate confounding gitu ya, yang nilai P-nya lebih dari 0,05 dimulai dari variabel dengan nilai P yang terbesar. Nah, ini untuk yang hasil dari model awalnya kita copy dulu untuk odds ratio-nya, kemudian kita buka Excel, kemudian kita buat di sini adalah full model tanpa interaksi. Kemudian di sini kita pastekan. Nah, di sini odds ratio-nya di pemodelan awal. Kemudian kita mulai mengeluarkan variabel yang nilai P-nya terbesar, yaitu pekerjaan ibu. Caranya analyze, compact sample, kemudian logistic regression, kita keluarkan variabel pekerjaan ibu. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasilnya, kemudian hasil dari tabel odds ratio ini untuk variabel periksa selama kehamilan kita copy ke dalam Excel. Kita mengeluarkan yaitu variabel pekerjaan ibu. Kemudian kita pastekan ini untuk odds ratio-nya. Kemudian kita hitung untuk perubahan dari OR-nya, yaitu dengan menggunakan absolute. Kemudian OR yang adjusted dikurang OR yang crude yang awal dibagi dengan OR yang crude. Kemudian kita persentasekan. Nah, di sini ternyata perubahan OR dari periksa ANC setelah variabel pekerjaan ibu dikeluarkan tidak lebih dari 10%, maka keterangannya adalah bahwa variabel pekerjaan ibu dapat dikeluarkan dari pemodelan karena bukan merupakan variabel confounding. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengeluarkan variabel umur ibu dari pemodelan. Caranya klik analyze, compact sample, kemudian masuk ke logistic regression, kita keluarkan variabel umur ibu. Di bagian odds ratio juga sudah kita keluarkan, kemudian di model juga sudah kita keluarkan. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini hasil odds ratio-nya, kita pindahkan ke dalam Excel. Kita kasih keterangan untuk pengeluaran variabel umur ibu. Kemudian kita pastekan di Excel-nya. Kemudian kita kasih keterangan untuk perubahan OR-nya, yaitu absolute. OR adjust dikurangi OR yang crude dibagi dengan OR yang crude, kemudian dikalikan dengan 100%. Di sini juga menunjukkan bahwa variabel umur ibu dapat dikeluarkan karena tidak menyebabkan perubahan lebih dari 10% untuk odds ratio pada periksa hamil. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengeluarkan pendidikan ibu. Jadi kita memastikan bahwa variabel pendidikan ibu ini benar-benar confounding dalam penelitian kita. Kemudian langkahnya analyze, compact sample, kemudian logistic regression, kemudian kita keluarkan pendidikan ibu. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat di bagian odds ratio untuk periksa kehamilannya. Kemudian kita copy ke dalam Excel-nya. Ini kita coba mengeluarkan pendidikan ibu. Kemudian kita pastekan dan kita hitung perubahan OR untuk nilai. Kita hitung perubahan OR untuk variabel umur ibu setelah dikeluarkan, yang adjust dikurangin yang awal dibagi dengan yang awal. Kemudian kita persentasekan. Diperoleh hasil bahwa perubahan OR-nya lebih dari 10%, yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan ibu tidak dapat kita keluarkan karena merupakan variabel confounding. Sehingga final model kita adalah
variabel pendidikan ibu kita masukkan kembali. Kemudian kita tentukan odds rasionya, reference-nya, yaitu adalah yang tidak sekolah, kita continue, kemudian kita okekan. Nah, ini adalah final model dari penelitian ini. Ini final modelnya. Nah, jika dilihat dari tabel parameter estimate dan odds ratio di sini, bahwa untuk di parameter estimate ini yang menjadi reference-nya adalah periksa INC yang kodenya 1 atau yang highest values gitu. Sementara di odds ratio ini yang kita jadikan reference-nya adalah yang periksa selama kehamilan yang kurang dari 4 kali, yang seharusnya kodenya 0 gitu kan. Di sini nilai OR-nya menjadi protektif karena yang menjadi reference kategorinya adalah yang kode tinggi atau highest value, sedangkan di bagian odds ratio ini kita bisa tentukan yang menjadi reference-nya di sini adalah yang lowest values gitu ya, atau yang kodenya 0 atau yang kurang dari 4 kali. Nah, kemudian dari parameter estimate ini kita bisa membuat suatu persamaan untuk model regresi logistik dengan menggunakan nilai B-nya di sini gitu ya. Nah, tapi di sini kita harus merecord ulang untuk variabel periksa ANC dan pendidikan ibu agar nilai odds ratio di dalam tabel parameter estimate di sini itu sama dengan nilai di tabel odds ratio yang di bagian ini gitu ya. Nah, jadi kita record ulang untuk variabel periksa ANC dan pendidikan ibu. Nah, kemudian kita buka dataset kita akan merecord ulang untuk periksa ANC dan pendidikan ibu. Caranya kita gunakan menu transform, record into different variable, kemudian ini kita reset terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang periksa ANC. Di sini kita kasih nama periksa ANC yang untuk multi gitu ya. Kita change, kita rubah yang 0 jadi 1, yang lainnya jadi 0. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita beri keterangan bahwa kita copy dari yang sebelumnya. Di sini periksa ANC-nya kita beri keterangan yang lebih dari 4 kali ini 0. Kemudian yang kurang dari 4 ini adalah 1. Oke. Kemudian yang pendidikan ibu juga kita record ulang gitu ya. Kita pilih pendidikan ibu, kita beri nama. Oke, kemudian old and new values-nya yang 0 jadi 2, yang tidak tamat SD atau yang tidak sekolah menjadi kode besar gitu ya, yang 1 tetap 1, yang SD sampai SMP tetap 1, kemudian yang SMA ke atas kita jadikan kode kecil. Kemudian kita okekan. Kemudian di sini kita beri keterangan dari pendidikan ibu yang sebelumnya, tinggal kita paste. Di sini tinggal kita ganti. Yang 2 ini kita jadikan kode 0. Yang tidak sekolah ini kita jadikan kode 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan analisis kompleks sampel regresi logistik tadi. Ini kita ganti dengan yang tadi sudah kita buat sebelumnya, kita record. Kemudian di odds ratio di sini kita ganti menjadi yang kodenya adalah highest values-nya gitu ya. Tidak sekolah, continue, kemudian kita statistiknya akan sama, modelnya juga dia akan sama gitu ya. Di sini kita pilih main effects aja. Kemudian kita okekan. Nah, di sini hasil di tabel parameter estimate dan odds ratio-nya akan sama. Kalau dilihat, karena sama-sama menggunakan reference yang highest. Ya, nah jadi nanti ini yang kita pindahkan ke dalam tabel penyajian datanya untuk nilai B, kemudian standar errornya, kemudian OR-nya, 95% OR-nya, signifikannya, p-value-nya, dan juga dari pseudo R-squares-nya. Nah, kita sudah selesai melakukan analisis regresi logistik ganda model faktor risiko.
kemudian kita lanjutkan ke bagian penyajian dan interpretasi. Ini tabel penyajian yang kita buat berdasarkan hasil dari output SPSS. Kemudian kita bisa buat persamaan jika data survei yang kita gunakan menggunakan desain cohort prospektif, di mana persamaan model regresi logistiknya berguna untuk mengestimasi individual risknya. Jadi penolong persalinan oleh nakes yaitu nilai B-nya minus 655 untuk intercept, ditambah dengan 1,109 dikali dengan periksa ANC, ditambah dengan 2,537 dikali pendidikan SMA ke atas, dan ditambah dengan 0,567 untuk pendidikan SD sampai dengan SMP. Nah, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan nilai OR untuk hasil dari analisis data ini? Di sini nilai OR-nya sebesar 3,03. Interpretasinya adalah ibu yang melakukan periksa ANC minimal 4 kali memiliki kemungkinan 3,03 kali lebih tinggi untuk memilih penolong persalinan di tenaga kesehatan dibandingkan dengan ibu yang melakukan periksa ANC kurang dari 4 kali setelah dikontrol oleh pendidikan ibu. Nah, jadi yang diinterpretasikan adalah nilai OR dari variabel independen utama, yaitu periksa ANC, sementara pendidikan ibu di sini merupakan variabel confounding. Nah, berikut ini adalah referensi yang bisa dijadikan bahan bacaan lebih dalam, yaitu dari buku Pak Iwan Aryawan dan juga dari buku Pak Besral. Jadi silakan dibaca untuk menambah pemahaman. Baiklah, kita sudah selesai melakukan analisis regresi logistik ganda model faktor risiko untuk data survei. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.